Kami pendeta, kami pakai masker. Kami pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar pakai masker. Kami Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih pakai masker. Kami, pegawai kantor GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, pakai masker. Saya pengamanan GPIB Bahtera Kasih, ayo pakai masker. Kami guru PAUD Tunas Kasih Makassar pakai masker. Kami Pelkat Pelayanan Anak pakai masker. Kami Persekutuan Teruna siap pakai masker. Kami Gerakan Pemuda siap pakai masker. Hai semuanya, kami Persekutuan Kaum Perempuan siap pakai masker. Shalom, saya mewakili Persekutuan Kaum Bapa GPB Bahtera Kasih Makassar mengimbau dan mengajak kepada seluruh warga Jemaat PKB Bahtera Kasih Makassar untuk selalu memakai masker. Hai, kami Pelkat PKLU siap pakai masker. Kami Komuger Bahtera Kasih, kami pakai masker. Kami tim multimedia pakai masker. Kami dari tim duka memakai masker.
Selamat pagi, Shalom. Pemberita firman dan majelis bertugas pada saat ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Lilin Advent telah tiba, simbol harapan akan kedatangannya. Harapan untuk kehidupan kekal bersamanya. Harapan untuk kehadiran damai sejahtera Allah bagi seluruh dunia. Harapan untuk selalu diberi kekuatan saat melangkah dalam badai kehidupan. Pelayan firman dan sakramen pada saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Besti Laborita Panggabean. Kita akan menyalakan lilin ketiga di Minggu Advent ketiga ini sebagai tanda sukacita dan kesiapan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita lakukan dengan mendamaikan diri kita kepada sesama. Segala amarah, kebencian, dan rasa dendam, mari hapuskan itu dari hati dan pikiran kita. Biarlah masing-masing kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Mari berdiri, mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesaya 35 ayat 4 sebagai nats pembimbing, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkanmu. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharulilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Ampuni kami, ya Allah Bapa, ampunilah kami umat-Mu. Yesus Mesias, ampunilah kami umat-Mu. Sucikan kami di dalam darah-Mu, sucikan kami umat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bakar di
Mari jemaat kita berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Demikianlah perintah hidup baru. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Allah di sorga, karena kasih dan rahmat-Mu yang kami alami sampai sekarang ini, yang memungkinkan kami untuk hadir dalam persekutuan yang beribadah. Kiranya Tuhan menyempurnakan ibadah kami. Dan sebentar ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kami di dalam menjalani hidup kami, di dalam terang firman-Mu. Kiranya dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Engkau membimbing kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan, sungguh-sungguh kami dengar, dan dengan penuh sukacita kami melakukannya dalam kehidupan kami, dan iman kami semakin diteguhkan. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, kami anak-anak-Mu semua sedia mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Maranatha. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 35 ayatnya yang pertama sampai dengan yang 10 yang mengatakan, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah,
Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perikop bacaan kita bersorak-sorai karena pertolongannya. Bersorak-sorai karena pertolongannya. Tahun ini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah tahun pergumulan. Pergumulan bagi kita semuanya. Bukan hanya pribadi, bukan hanya keluarga demi keluarga, tetapi seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat Indonesia, tetapi dunia. Pergumulan yang muncul dari pandemi COVID-19, yang dari sejak Maret sampai penghujung tahun ini Desember, itu belum selesai. Memang vaksinnya sudah ada, tetapi vaksin itu masih diteliti oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dan kita belum tahu itu kapan mau diberikan kepada kita semuanya. Tapi yang jelas, pandemi COVID-19 ini menimbulkan pergumulan bagi setiap kita. Apa itu pergumulannya? Ada beberapa yang saya sebutkan. Pertama, banyak orang mengalami sakit COVID-19. Mereka diisolasi. Ada yang isolasi mandiri, ada yang diisolasikan di rumah sakit. Nah, ketika saudara-saudara kita ini sakit, ada ketakutan yang menghantui. Takut mati. Ya, karena memang belum ada obatnya. Belum ada vaksinnya. Semua dikasih vitamin, istirahat yang cukup supaya sembuh. Nah, takut mati ini itu dialami setiap orang yang sakit. Karena buktinya banyak yang mati. Selain itu, mereka juga mengalami pengucilan.
Itu masyarakat mengucilkan mereka. Yang di samping rumah nggak datang lagi, nggak bertukur sapa lagi, dikucilkan, merasa sendiri, dalam sakitnya merasa sendiri, nggak ada tetangga orang lain yang memberikan dukungan datang dulu. Nah ini juga menjadi pergumulan. Yang kedua, banyak orang meninggal karena COVID-19. Dan semua yang dilakukan terhadap orang yang meninggal ini luar biasa. Dari rumah sakit sudah ditutup semuanya. Sak petinya ditutup, rapat-rapat. Lalu langsung dibawa ke kuburan. Gak lama-lama. Meninggal jam sekian, langsung dikubur jam sekian. Dibawa langsung, kemana? Ke Macanda. Penuh di sana. Banyak orang yang meninggal. Keluarga mengalami pergumulan. Sudah meninggal anggota keluarganya, mereka tidak bisa melakukan sesuatu untuk orang yang dikasihinya. Gak ada acara, gak ada upacara, gak ada ibadah yang seperti yang biasa dilakukan. Mereka dari jauh ngeliat-liat, dikuburkan begitu saja gitu ya. Rasanya bagaimana itu? Itu kan pergumulan juga gitu ya. Lalu berikutnya, para pekerja. Ini jemaat kita juga mengalami. Ya di Kanatojeng ini mengalami juga beberapa. Para pekerja yang dirumahkan, mereka nggak kerja. Dirumahkan otomatis nggak dapat gaji. Ada juga yang di PHK. Di PHK sama dengan tidak dapat gaji juga gitu ya. Lalu ada yang jam kerjanya dikurangi, yang tadinya 6 hari jam kerja menjadi 2 hari atau 3 hari. Ini kan mengurangi juga gajinya. Akibatnya apa? Ekonomi di keluarga semakin surut. Beli ini, beli itu nggak bisa lagi. Udahlah yang penting makan saja. Makan kita syukur katanya. Ini juga pergumulan. Ada yang pulang ke kampung karena nggak bisa lagi hidup di kota. Pulang mereka ke rumah orang tuanya. Nggak apa-apa yang penting kita makan katanya. Daripada nggak jelas gitu. Kita ngontrak nggak ada uang gitu. Pergumulan berikutnya, anak-anak belajar di rumah. Ini juga membuat pergumulan bagi anak juga bagi orang tua. Karena yang ngajar siapa? Orang tua. Bayangkan orang tua nggak punya latar belakang pendidikan mendidik anak. Ya dia hantam lah itu anak. Kan banyak ya viral video-video anaknya dimarah-marahi terus. Sama seperti saya juga. Anak saya marahi juga. Dimarah-marahi, dicubit gitu ya. Kekerasan juga terjadi. Orang tua stres, anak juga stres. Anak-anak sudah rindu mau masuk sekolah. Tidak senang belajar di rumah katanya. Mama lebih sadis daripada guru katanya. Lalu berikutnya, tinggal di rumah. Ya, awal-awal kita tinggal di rumah sampai beberapa bulan tinggal di rumah. Tinggal di rumah itu pun jenuh, stres, bosan. Kita yang tadinya aktif di luar sana, jalan kemana-mana gitu ya, dengan kegiatan bermacam-macam. Sekarang tinggal di rumah. Semuanya di rumah. Ini juga menjadi beban, pergumulan khusus. Banyak pergumulan-pergumulan lain akibat dari pandemi COVID-19. Ya. Tapi sebagai orang percaya, ketika itu terjadi, kalau kita ingat gitu ya bersama-sama, Maret sampai di bulan Agustus, ya itu sudah mulai reda Agustus itu. Maret sampai bulan Juli, itu doa orang Kristen luar biasa loh. Coba kita ingat bagaimana doanya sungguh-sungguh. Tuhan lenyapkan virus corona. Tuhan lindungi kami, jangan sampai kena virus corona. Bentengi kami Tuhan. Tutup bungkus kami di dalam darah Tuhan Yesus katanya. Betul-betul itu berdoa. Tapi coba kita bandingkan sekarang. Bagaimana doa kita? Masih sesungguh-sungguh itu kah? Karena situasi sudah mulai enak toh. Kita sudah mulai berkegiatan. Doanya pun sudah mulai kendor. Kalau dibandingkan jujur ya, dibandingkan pada awal dengan sekarang, pasti sudah mulai kendor. Di awalnya, luar biasa. Ya, permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat ya perjalanan kita sampai sekarang.
Luar biasa enggak Tuhan itu menolong kita? Luar biasa loh. Di awal kita berpikir bagaimana kami makan, bagaimana kami begini, bagaimana kami begini. Tapi Tuhan pelihara kita sampai sekarang ini. Dipelihara kita loh. Sehat, yang sakit sehat. Kita dipelihara. Dan itu membuat kita mengatakan terima kasih Tuhan, puji syukur padamu. Itulah sorak-sorai kita ketika kita mengalami keselamatan dari Tuhan. Orang yang mengalami, orang yang menikmati keselamatan dari Tuhan, dia akan mengatakan terima kasih Tuhan. Karena pertolongan-Mu saja kami bisa selamat sampai sekarang. Dampak dari pandemi itu memang ada, tetapi Tuhan melewatkan kami. Itu pengakuan orang percaya. Jadi bukan karena kekuatan manusia. Pergumulan kita demikian. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, perikop bacaan kita ini berbicara juga tentang pergumulan. Pergumulan umat Yehuda. Mereka sedang menghadapi ancaman Asyur, satu bangsa besar. Ingin mencaplok, ingin menjajah bangsa Yehuda. Bisa kita bayangkan cerita-cerita gitu ya, cerita-cerita tentang penjajahan Belanda ke Indonesia, terutama Jepang kepada Indonesia. Bagaimana? Bangsa asing menjajah, pasti yang dijajah itu menderita. Bangsa jajahan itu menjadi sapi perahan, alat di tangan penjajah untuk memperkaya dirinya. Siapa yang melawan, pukul, aniaya. Siapa yang melawan, habisi. Itu orang yang dijajah. Nah ketika Asyur datang mengancam untuk menyerang, ini membuat ketakutan yang luar biasa. Bangsa itu sangat takut. Dalam bayangannya itu habislah kita. Ketakutan juga kehilangan harapan. Mereka menjadi tawar hati. Ya memang orang kalau sudah takutnya luar biasa, tawar hati ya. Di sininya itu nggak ada lagi jalan keluar. Yang ada bingung, buntu, gelap. Nah kalau harus sudah takut begitu, ya nggak ada lagi jalan keluar yang bisa dilihatnya. Akhirnya tawar hati. Nggak bisa kita ini, nggak bisa kita ini, mati kita ini katanya. Nggak bisa kita hadapi itu, habislah kita ini. Tawar hati toh. Gak ada lagi sesuatu yang bisa diandalkan dia. Percaya diri juga gak ada gitu. Nah ternyata ketika mereka takutnya luar biasa, tawar hati, itu membuat mereka badannya gemetar, tangannya lemah lesu, lututnya goyah. Coba kita bayangkan kalau kita takut. Bagaimana badan kita? Masih tegak kah berdiri? Wah udah gemetar itu. Rrrr, katanya gitu ya. Rrrr, gitu. Lututnya goyah. Gini saja gak mampu lagi dia. Katanya lemas. Takut, tawar hati membuat lemas, goyah. Bangsa itu ketakutan, gemetar. Ini bangsa besar mau datang mengancam kita. Pikiran buruk sudah banyak di sini. Pikiran buruk itu membuat apa? Takut, tawar hati, lalu badannya pun gemetar. Kalau kita ketakutan ya gemetar juga, goyah, pikiran buntu gitu ya, gelap semuanya. Itu yang dialami. Nah, umat ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Pergumulannya berat, tidak ada harapan, mati kita katanya. Di sini semuanya sudah negatif pikirannya, gak ada lagi. Nah yang menarik ternyata pergumulan mereka itu bukan datang kepada Tuhan gitu loh. Mereka gak datang, oh Tuhan tolong kami gitu. Justru mereka datang kepada Mesir minta bantuan. Mereka berkoalisi, mari kita kerjasama menyerang Asyur itu katanya. Justru mereka datang kepada manusia, meminta bantuan kepada manusia bukan kepada Tuhan. Padahal dalam pengalaman mereka sudah mengalami kuasa Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Bangsa kecil, gak punya apa-apa, gak punya kekuatan, tapi mereka dihargai
Mereka bisa melalui berbagai hal karena Tuhan mereka. Harusnya kan di sini gitu ya, terpatri. Tuhan sudah pernah menolong kami dan kami selamat. Pengalaman itu harusnya diingat supaya ketika terjadi sesuatu lagi yang buruk, mereka kembali kepada Tuhan Allah. Tapi ternyata pengalaman itu berlalu gitu. Artinya bagi kita, pengalaman jadikan sebagai pembelajaran. Ketika pengalaman kita ditolong oleh Tuhan, ingat Tuhan tetap menolong kami kapanpun itu. Jadi bukan datang kepada manusia gitu. Karena itu Yesaya justru dia bukan takut kepada kekuatan Asyur. Dia justru takut pada ketidakpercayaan umatnya. Umat tidak percaya pada kuasa Tuhannya, lebih percaya pada manusia. Ini yang ditakutkan oleh Yesaya. Harusnya umat itu datang kepada Tuhan. Sebab dalam pengalaman Tuhan itu sudah banyak menolong mereka. Dan Allah itu bisa dipercayai. Kalau kita baca di pasal 31 dikatakan di sana, celakalah orang yang pergi meminta pertolongan ke Mesir. Celaka yang meminta bantuan kepada Mesir. Sebab Mesir itu adalah manusia, bukan Allah. Sama dengan orang Yehuda. Mereka manusia. Apabila Allah mengacungkan tangannya, maka semuanya akan habis binasa. Kehendak Tuhan saja gitu ya. Kalau binasa katanya binasa kata Tuhan. Mesir pun sama. Kalau Mesir binasa ya binasa juga. Yehuda pun kalau Tuhan bilang binasa, binasa juga. Lalu untuk apa gitu? Mengandalkan manusia, mengandalkan Mesir. Nah, jikalau umat itu menjadikan Tuhan sebagai penolong, penolong yang dapat dipercaya dan diandalkan, maka akan terjadi pemulihan. Pemulihan dalam segala bidang. Apa itu? Perikop bacaan kita mengatakan, pertolongan Tuhan itu bisa membuat orang memiliki hati yang menjadi kuat dan teguh. Yang tadinya hatinya takut, kecut, khawatir, bahkan tawar hati, itu menjadi kuat. Hatinya menjadi kuat. Kalau hati sudah kuat, dia akan mampu menghadapi apapun. Ya. Tapi kalau hatinya sudah lemah, tubuhnya yang kekar pun bisa jadi lemah. Tapi kalau hati kuat, yang sakit pun jadi sembuh gitu loh. Karena memiliki kekuatan dari dalam. Kalau Tuhan menolong, hati yang lemah tadi itu menjadi kuat dan teguh. Kalau Tuhan menolong, fisik mereka menjadi sehat dan kuat. Yang tadi gemetar gitu ya, sekarang jadi tegak berdiri, sehat, bisa mengerjakan banyak hal. Yang sakit menjadi sembuh. Orang buta dicelikkan, orang tuli telinganya dibuka, orang lumpuh melompat, orang bisu berbicara, bersorak-sorai. Ini orang disabilitas itu bisa sehat, sembuh. Kalau Tuhan sudah menolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tanah yang gersang menjadi subur. Menjadi subur, menjadi hijau. Berarti lahan pertanian, peternakan pun menjadi melimpah hasilnya. Karena subur. Orang yang diselamatkan akan berjalan di jalan kudus. Jalan kudus ini artinya jalan Tuhan. Orang yang diselamatkan itu akan berjalan di jalan Tuhan. Bukan lagi kemana-mana. Di jalan Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, hidup di jalan Tuhan. Orang yang dibebaskan akan bersuka cita. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Pemulihan secara keseluruhan dilakukan oleh Tuhan jikalau umatnya meminta pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan melakukannya bukan setengah-setengah, tetapi menyeluruh seluruh bidang kehidupan. Mulai dari hatinya, tubuhnya, kehidupannya, pertaniannya, peternakannya, semuanya, sak padangnya. Mengeluarkan air, berbunga. Kan luar biasa itu. Nah, kalau umat meminta bantuan ke Mesir, apakah ini terjadi? Tidak. Justru yang datang itu justru penghukuman yang membawa mereka ke tanah pembuangan. Karena mereka mengandalkan
manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk bagian relevansi kita. Jika kita menghadapi pergumulan, semua kita punya pergumulan. Nggak ada yang bebas pergumulan. Ya, semua kita. Hanya ya kasusnya berbeda-beda. Tetapi semua punya gitu ya. Nah, ketika kita menghadapi pergumulan, maka bawa semuanya kepada Tuhan. Jangan ke orang dulu gitu. Jangan kasak-kusuk, tolong aku, minta bantuan gitu. Jangan. Pertama-tama tenangkan hati, duduk manis-manis, berdoa sungguh-sungguh. Bawa semuanya, Tuhan, inilah masalahku, aku takut Tuhan, aku khawatir Tuhan. Gak tahu lagi jalan keluarnya apa ini Tuhan. Gemetar badanku ini Tuhan, karena menghadapi betapa beratnya ini. Katakan saja semuanya. Jujur di hadapan Tuhan, sampaikan semuanya, dan sungguh-sungguh menyampaikannya. Dia mendengar. Tuhan tidak tuli ya, Tuhan mendengar. Tuhan mendengarkan. Dan ketika dia mendengar, dia ingat apa yang kita butuhkan. Dan dia menolong kita pada waktunya. Bukan pada waktu kita ya, kita catat. Karena kita sering manusia memaksa Tuhan menjawab kita. Memaksa Tuhan menjawab kita langsung amin, tek gitu. Bim salah bim aja gitu ya. Amin langsung gitu. Enggak. Minggu kemarin khotbah kita dengarkan ya. Jadi sabar menantikan pertolongan Tuhan. Ketika kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, sabarlah menunggu jawaban Tuhan. Dalam sabar menunggu itu bukan duduk manis, tapi kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Lakukan hal-hal positif yang berguna, yang benar, yang baik. Nah, nanti di sana akan datang pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Makanya kita sering mengatakan, ya indah pada waktunya. Pekerjaan Tuhan itu indah pada waktunya. Ya, karena itu jangan andalkan manusia. Tuhan ingin kita mengandalkannya. Ya. Yehuda masuk ke pembuangan karena tidak mengandalkan Tuhan. Ya, hasilnya apa? Pembuangan. Artinya bagi kita, ketika kita punya pergumulan, andalkan Tuhan di sana. Jangan pergi kepada manusia, kepada dukun, kepada orang pintar, ya. Kemana-kemana jangan. Duduk manis, doakan semuanya, setelah amin, kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan. Dengan demikian pertolongan Tuhan itu sembari kita tunggu, Dia akan memberikan. Jikalau Tuhan menolong kita, kita akan mengalami sorak-sorai, bersukacita, lega rasanya. Lalu kita katakan terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ada perkenalan Badan Pelaksana MUPEL GPIB Sulselbara periode 2020-2022. Nah, ini menjadi awal bagi teman-teman untuk memulai tugas tanggung jawab pelayanan di MUPEL Sulselbara. Ke depan kita tidak tahu pergumulan-pergumulan apa yang ada. Pergumulan-pergumulan apa yang dihadapi oleh bangsa kita, oleh masyarakat, oleh warga jemaat kita yang ada di wilayah musyawarah pelayanan MUPEL Sulselbara. Kita nggak tahu, ya. Tetapi MUPEL merupakan sarana bagi kita untuk bersama-sama bergotong royong, ya, melayani Tuhan. Ketika ada berbagai persoalan pergumulan yang dihadapi, kita bersama-sama dengan jemaat-jemaat, ya ada 16 jemaat, ya, menggerakkan 16 jemaat untuk bersama-sama menghadapi pergumulan, menyelesaikannya dengan tetap mengandalkan Tuhan. Nah, harapan kita bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di Badan Pelaksana MUPEL GPIB Sulselbara ini solid. Memang jauh jarak untuk beberapa orang, tetapi kiranya jarak tidak menjadi halangan untuk bekerja bagi Tuhan. Belajar dari firman Tuhan pada hari ini, bahwa pergumulan-pergumulan yang ada
di wilayah musyawarah pelayanan Mupel Sulselbara. Itu bisa kita hadapi bersama dan sudah teruji. Karena dari sejak Maret kemarin ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Mupel Sulselbara dalam rangka membantu saudara-saudara kita, bahkan jemaat kita yang menghadapi kondisi ataupun dampak dari pandemi COVID-19. Sudah banyak yang dilakukan. Nah, harapan kita ketika ada pergumulan-pergumulan berikutnya, maka musyawarah pelayanan ini dapat bekerja sama dengan jemaat-jemaat dan bergerak aktif untuk melayani Tuhan lewat pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, memberkati Badan Pelaksana Mupel Sulselbara periode 2020-2022 dan semua jemaat dalam kerjasama dengan BP Mupel ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bersama-sama menghadapi pergumulan dengan mengandalkan Tuhan sebagai penolong kita. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Ada banyak pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan sepanjang kami hidup di dunia ini. Dan sebagai orang percaya, hanya satu yang kami andalkan, yang kami percayai dapat menolong kami, yaitu Engkau Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus. Kasih-Mu teruji, nampak kami alami sepanjang hidup kami di dunia ini. Karena itu ketika pergumulan itu datang, kiranya kuasa-Mu Tuhan menyertai kami. Engkau menuntun kami, memelihara hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena pergumulan-pergumulan yang disebabkan pandemi COVID-19 itu boleh kami lalui. Ternyata kami dipelihara oleh Tuhan dan kami dapat menikmati hidup. Semuanya ini karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan melanjutkan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami siap untuk menghadapi pergumulan berikutnya, dan kami juga mempercayakan semuanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami membawa keluarga kami. Di dalamnya ada suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati keluarga kami untuk tetap saling mengasihi. Kehidupan yang damai, sejahtera, rukun, kiranya itu kami alami di tengah-tengah keluarga kami. Ajar kami orang tua untuk mendidik anak-anak kami di dalam Tuhan, mengasihi mereka, membimbing mereka untuk takut akan Tuhan dan menjalani kehidupan dengan baik, benar. Demikian juga Engkau mengajar kami Tuhan untuk bekerja. Bekerja mengerjakan hal-hal yang baik, yang halal. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami bawa hasilnya ke rumah kami untuk kami nikmati bersama-sama. Dan Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan kami. Engkau juga memberkati orang tua kami, mereka yang sudah berjuang untuk kami. Banyak hal yang mereka lalui untuk kami. Kiranya mereka Tuhan berikan keselamatan, panjang umur, sehat. Ajar kami anak-anak untuk selalu menghormati mereka dan melakukan yang terbaik untuk mereka, termasuk kasih sayang setiap hari yang kami berikan kepada mereka. Kami juga memohon Engkau memberkati Tuhan warga jemaat-Mu sekalian yang ada di Bahtera Kasih ini. Engkau kiranya yang memberkati persekutuan ini, sehingga persekutuan ini menjadi berkat di mana umat-Mu dapat bertumbuh di dalam iman dan merasakan kasih sayang Tuhan lewat dukungan-dukungan yang diberikan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan, khususnya sepanjang masa raya Natal dan Tahun Baru yang akan dijalani. Kiranya kuasa Tuhan memberkati para majelis jemaat, para presbiter yang bertugas, semua komisi-komisi, pelkat-pelkat, semua orang yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan kiranya memberkati supaya dengan sukacita melayani Tuhan, dan semuanya kami lakukan dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat yang sedang mengalami sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kiranya dalam kuasa-Mu Tuhan Engkau menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan itu dialami oleh saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Bagi warga jemaat yang sedang mengalami kedukaan, mengalami kesedihan, mereka yang kecewa, mereka yang terluka hatinya, yang sedang marah karena sesuatu hal yang dialami, kiranya Tuhan Engkau menguatkan, menghiburkan jemaat-Mu semuanya. Berikan semangat dan ajarlah umat-Mu sekalian untuk saling mengampuni. Mengampuni dirinya, mengampuni sesamanya. Dengan demikian mereka mengalami kelegaan di dalam dirinya. Tuhan, kami juga doakan para korban
korban yang mengalami tindak kekerasan apapun yang dialami, mereka yang menjadi korban bencana alam, banjir ataupun longsor, mereka yang menjadi korban kejahatan dan lain sebagainya. Tuhan dalam pengasihan-Mu lindungi mereka, kuatkan mereka. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka sehingga mereka dapat menjalani hari-hari hidupnya dan tetap berseru kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan mendengar dan menolong mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu GPIB. Tuhan berkati GPIB dimanapun hadir, berkati majelis sinode, berkati semua jemaat-jemaat. Pada hari ini akan dilaksanakan perkenalan Badan Pelaksana Mupel Sulselbara periode 2020-2022. Ya Tuhan, setiap orang yang duduk sebagai badan pelaksana Mupel ini, kiranya Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dengan sukacita melayani Tuhan melalui Mupel Sulselbara. Dan apa yang mereka lakukan ke depan, Tuhan juga berkati. Sehingga kehadiran musyawarah pelayanan Mupel Sulselbara ini menjadi berkat bagi jemaat, 17 jemaat yang ada di Mupel Sulselbara. Ketika ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi, kiranya musyawarah pelayanan ini menjadi alat penggerak untuk kami bersama-sama melayani Tuhan, saling tolong menolong di dalam mengatasi berbagai kemelut dan pergumulan. Dalam kuasa-Mu Tuhan, kami serahkan semua anggota yang ada di BP Mupel ini, supaya dengan hikmat-Mu dan kerjasama yang baik mereka mengerjakan tanggung jawab pelayanan ini. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, berkati Tuhan bangsa ini dengan kedamaian, persatukan kami. Demikian juga pemerintah, berkati mereka dengan hikmat-Mu untuk dapat membimbing, juga memimpin bangsa ini. Secara khusus kami doakan juga semua orang, semua pihak yang terlibat di dalam mengatasi, menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur, sehingga mereka dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, dan kami gereja juga terlibat di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami mempercayakan Tuhan kehidupan kami semuanya yang hadir ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kuasa Tuhan menyertai dan membimbing kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita
persembahan kita kepadanya. Persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah
padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk menopang dan menolong hidup kami dalam mempersiapkan masa depan kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami menjadi berkat untuk bangsa ini dan selalu menyanyikan kidung kasih-Mu bagi orang di sekitar kami. Amin. Dipersilakan. Mohon perhatiannya untuk Warta Jemaat, Minggu 13 Desember 2020 yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Besti Laborita Panggabean, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Batra Kasih di sektor pelayanan 2, organis Saudari Hermina Tondombala, pemandu lagu Saudari Monika Rumiap, dan Saudara Semi Makaleu. Produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB, atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. Pelkat Pelayan Anak. Ibadah perayaan Natal Pelkat PA Jemaat GPIB Batra Kasih akan dilaksanakan secara virtual pada hari dan tanggal Minggu 20 Desember 2020, waktu pukul 9 pagi sampai selesai, media kanal YouTube GPIB Jemaat Batra Kasih. Pelayan firman, Vikaris Kristi Febrianti Lekahena. Mohon kehadiran seluruh pelayan dan anak layan secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Christmas Carol Pelkat PT, hari dan tanggal Minggu 20 Desember 2020, waktu pukul 12.00 WITA sampai selesai. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ibadah syukur tutup kegiatan dan serah terima pengurus. Yang pertama dari sektor 10 pada tanggal 13 bulan 12 2020 jam 6 sore, tempat keluarga Simaela, pelayan firman, Pendeta Dina Lambe Paembonan. Yang kedua, tanggal 13 bulan 12 2020 dari sektor 4, tempat keluarga Takalawangan Bos, pelayan firman, Pendeta Santi Wangsir. Dan yang ketiga dari sektor 10, tanggal 18 bulan 12 2020 jam 6:30 malam, keluarga Rumbu, pelayan firman, Pendeta Roberto JM Wagei. Yang kedua, bidang pembangunan ekonomi gereja. Ucapan terima kasih. Telah diterima bantuan berupa 1 buah termogan dari NN sektor pelayanan 9. Atas dukungan dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Penyampaian mahasiswa praktek. Berdasarkan surat dari Majelis Sinode nomor 9831/8 Romawi /MS-20 Romawi perihal permohonan mahasiswa stek 2, maka disampaikan bahwa mahasiswa praktek di GPIB Batra Kasih atas nama Giovanni Geraldi LK dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu yang pertama,
tanggal 1 September sampai dengan 17 Desember 2020 pertemuan dilakukan secara daring atau online. Dan yang kedua, tanggal 17 Desember sampai dengan 5 Februari 2021 pertemuan dilakukan secara luring. Jika saudara yang bersangkutan hadir dalam ibadah ini, dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon dukungan dalam pelayanan saudara kekasih. Terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Batrakasi Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 12 Desember 2020, Ketua 5 Penatua Hendrik Asarumpait, Sekretaris Penatua Albertina Mual. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode nomor 5330/11 Romawi _20 MS-20 Romawi _KPTS dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tentang pengakhiran tugas, tanggung jawab, dan wewenang Badan Pelaksana Musyawarah Pelayanan Masa Bakti 2017-2020 dan penetapan Badan Pelaksana Musyawarah Pelayanan Masa Bakti 2020 sampai 2022 di Musyawarah Pelayanan GPIB Sulsel Barat. Terhitung mulai tanggal 19 November 2020, mengakhiri dengan hormat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Badan Pelaksana Musyawarah Pelayanan GPIB Sulsel Barat Masa Bakti 2017 sampai 2020 dengan mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan pengabdiannya kepada Ketua Pendeta Juliana Parapat, Ketua 1 Pendeta Roberto J. M. Wage, Ketua 2 Diaken Charles Tesi, Ketua 3 Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean, Ketua 4 Penatua Rafael HKPA, Ketua 5 Penatua Rulof RR Rumagit, Sekretaris Penatua Benhar Melkidores, Sekretaris 1 Pendeta Irma F. Siahaya Sasikil, Sekretaris 2 Penatua Yun Ehan Saino, Bendahara Penatua Evi Simon Rawung, Bendahara 1 Penatua Deborah Patipelehu Arun Sing. Terhitung mulai tanggal 19 November 2020, menetapkan Badan Pelaksana Musyawarah Pelayanan GPIB Sulsel Barat Masa Bakti 2020 sampai 2022